Ya setidaknya teman-teman nanti begitu masuk dunia kerja, saya mengalami situasi di mana masuk dunia kerja terus nggak tahu apa yang harus saya lakukan, nggak ngerti karena saya nggak pernah membayangkan dunia industri seperti itu. Ternyata setelah sekian lama saya bekerja bahwa yang harus dipelajari teman-teman fresh graduate untuk masuk dunia kerja adalah memahami prosesnya dengan baik, sehingga kita bisa tahu variabel apa yang berpengaruh. Kalau dari sisi manusia apa yang dari sisi manusia berarti urusannya ke HRD-an. Kalau dari mesin maintenance. Kalau dari bahan baku mungkin dari sisi penyimpanan di gudang. Ya, itu yang harus dibayangkan. Dan 4M 1L itu juga berpengaruh terhadap bahaya pangan. Ya, bahaya pangan. Oke. Sekali lagi bahwa hari ini kita berbicara lebih sempit skopnya ya daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu berbicara soal ISO 22000, kali ini berbicara tentang hanya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Apa itu HACCP? HACCP adalah satu sistem di mana sistem itu memang dibangun atau dibuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan. Mengidentifikasi artinya mengenali. Ya, mengenali itu bahaya itu apa saja. Bisa bahaya fisik, bisa bahaya kimia, atau bisa bahaya biologi. Ya. Kemudian dievaluasi bahaya itu. Sejauh mana bahaya itu bisa berpengaruh terhadap makanan. Ya. Apakah itu menjadi titik kritis? Ya? Apakah bahaya tadi bisa berkembang sehingga ada titik-titik kritis yang harus dikendalikan ya, dalam keamanan pangan? Maka itulah sebenarnya yang dimaksud dengan HACCP. Contoh sederhana saya kemarin adalah cerita tentang memasak air, ya, memasak air. Jadi bahayanya adalah salah satunya bakteri E. coli gitu ya. Itu bisa membuat orang diare dan seterusnya. Itu mati di sekitar temperatur 70-75 derajat. Kemudian indikator orang dulu ya sampai sekarang juga kalau belum mendidih ya belum dimatikan apinya karena memang itu ukurannya di mana bakteri itu akan mati. Ya, bakteri itu akan mati. Ya, itu yang harus dikendalikan itu kalau dalam proses sederhana. Dalam proses lain misalkan teman-teman kalau beli nasi bungkus atau mungkin beli nasi bungkus lah. Saya sendiri sangat nggak suka kalau nasi bungkus itu setelah dibungkus kertas terus di staples. Saya lebih suka kalau pakai karet. Karena menurut saya karet itu kecil kemungkinan akan masuk ke bahkan mungkin ya nggak mungkin ya kalau nggak dimasukkan gitu. Tapi kalau staples itu waktu buka ya kalau misalkan kita lupa sedikit saja staplesnya bisa masuk ke makanan kita. Jadi itu termasuk bahaya fisik yang bisa berbahaya kepada konsumennya. Oleh karena itu cara saya mengendalikan adalah ketika pakai staples begitu saya tarik, saya nggak akan buka nasinya sebelum staplesnya saya buang. Saya buang ke tempat sampah atau saya taruh di meja makan dulu. Karena terus kemudian saya hitung oh ada 2 gitu ya. Saya lihat ada 2 berarti aman di makanannya. Jadi itu prinsip-prinsip sederhana bentuk pengendalian ya, bentuk pengendalian. Nah, dari mana HACCP itu? Sebenarnya HACCP itu awalnya kemarin saya cerita tentang Codex Alimentarius Commission. Ya, ini Codex Alimentarius Commission ini satu lembaga yang berhubungan erat dengan FAO dan WHO dalam rangka perlindungan orang terhadap bahaya makanan, sehingga kodeks ini mengeluarkan banyak standar atau petunjuk praktis, ya termasuk standar tentang HACCP ini yang sekarang kita bahas, termasuk juga standar mikrobiologi yang ada dalam satu ini, standar pengujian mikrobiologi, standar pengujian standar logam berat yang ada dalam satu makanan itu kodeks alimentarius ada. Cuman saking banyaknya ya saya sendiri juga
kalau nyari ya lumayan gitu ya. Saya lebih sering mencari itu yang standar Indonesia saja karena apa selama ini ya yang saya tangani adalah yang di Indonesia saja, kecuali ada yang spesifik meminta ke kodeks karena memang SNI dan beberapa standar yang ada di Indonesia juga diturunkan dari kodeks. Kemudian prinsip dasar ya, prinsipnya sama yang mengendalikan bahaya yang berpengaruh terhadap keamanan makanan. Tujuannya adalah menghindari, mengurangi, atau kalau bisa menghilangkan bahayanya. Ya. Ada bahaya-bahaya yang bisa dikurangi, bisa dihindari, dan bisa dihilangkan. Ada yang sama sekali tidak bisa dihilangkan. Ya, ada yang sama sekali tidak bisa dihilangkan bahaya itu. Ada juga yang dikurangi. Contoh misalkan kontaminasi dari apa pekerja gitu ya, kontaminasi bakteri dari pekerja itu nggak bisa hilang karena itu melekat ada di ininya, di orangnya. Maka itu hanya bisa dihindari dengan menjaga personal hygiene, ya, personal hygiene atau dikurangi gitu ya. Kemudian kemarin saya cerita ada PRP, prerequisite program gitu ya. Syarat ini sebenarnya syarat utama ya sebelum perusahaan menerapkan HACCP, PRP-nya ini harus ada, harus punya ya. Tujuannya adalah untuk menghindari permasalahan bahaya tetapi tidak berdampak pada CCP. Beberapa persyaratan PRP atau GMP yang bisa dipertimbangkan adalah kalau di Indonesia punya SNI, CAC, RCP, CAC. Jadi SNI ini diturunkan dari Codex Alimentarius Commission. CAC ini adalah Codex Alimentarius Commission. Nomor 1 tahun 2011 mengenai kode praktis prinsip umum hygiene pangan. Kalau teman-teman lihat kembali ke standar ISO 22000 yang klausul 8.2, ya itu disebut bahwa dalam ada persyaratan tentang PRP gitu ya 8.1 8.2. Terus kemudian di bawahnya ada penjelasan. Untuk persyaratan PRP sebaiknya harus dipenuhi ya. Dengan sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal. Ya, misalkan ada ISO 22002 series ya, di standar disebutkan itu. Kemudian ada applicable standard guideline, ada kode praktis. Nah, di Indonesia untuk prinsip umum hygiene pangan itu ada kode praktisnya yang di SNI CAC RCP 1 2011. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti saya mau saya lagi punya usaha ya, terus kemudian ada investor yang masuk, kemudian saya harus menerapkan HACCP, maka bisa dipertimbangkan untuk melihat yang SNI ini, kode praktis prinsip umum hygiene pangan atau ISO 22000 atau yang lain, tergantung persyaratannya. Nah, ini apa sih sebenarnya isinya PRP itu? Ini kalau yang di prinsip umum hygiene pangan yang di SNI ya, SNI. Itu di situ disebutkan ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Saya mulai dari bagian 4 saja. Meliputi sarana produksi. Sarana produksi apa? Mulai desain dan fasilitasnya. Lokasinya. Ya, lokasinya berada di mana. Kemudian bangunan dan ruangan. Ya. Kemudian peralatan dan fasilitas. Ya, bangunan dan ruangan, ya pintu masuk mana, pintu keluar, tempat cuci tangan, terus kemudian toiletnya cukup atau enggak, kemudian peralatan kebersihannya, fasilitas-fasilitas yang lain, ya, fasilitas penunjang, kemudian ada pengendalian operasional ya, fasilitas ya bisa utilitas ya, bisa boiler, bisa kompresor dan seterusnya. Kemudian pengendalian kegiatan operasional ya, mulai pengendalian bahaya pangan, aspek kunci, kemudian persyaratan bahan masuk, ya bahan masuk ada syaratnya, kemasan, air yang digunakan, manajemen pengawasan, dokumentasi, prosedur penarikan produk atau recall, kemudian sarana pemeliharaan dan sanitasi, pemeliharaan pembersihan, program bersihan, pengelolaan limbah, ya, pengendalian hama, status kesehatan karyawan, ya. Kemudian sakit dan cedera, kebersihan personel, perilaku personel, pengunjung, ya.
di beberapa tempat ya, di beberapa tempat saya kalau berkunjung itu ada, bahkan saya harus mengisi kuesioner. Ya, nama, dari mana, terus kemudian apakah Anda dalam keadaan, apakah Anda hari ini mengkonsumsi obat, apakah Anda dalam kondisi sehat, itu ada kuesioner-kuesioner yang harus saya isi. Ya, karena bagian dari ini, bagian dari prinsip umum hajin pangan atau PRP atau Good Manufacturing Practices. Yang lain isinya juga kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Ada yang ISO 20000-2002, itu ada part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau part 1 itu untuk food manufacturing. Jadi kalau mau mengacu ini boleh, tapi kalau misalkan ISO 22000 kemudian mengacu, kita mau pakai ISO TS saja. ISO TS itu Technical Specification. ISO TS 20002 ini ya. Depan ini kan saya tulis ISO 20002. Series itu ada part 1 sampai 6. Part 1 itu untuk PRP, untuk food industry. Part 2 itu untuk catering. Jadi untuk food industry sama catering beda. Part 3 itu untuk, saya lupa part 3. Part 4 itu untuk, part 6 itu untuk feed. Ya, saya buka dulu, saya kok lupa. Part 1 itu untuk food manufacturing, part 2 untuk catering, part 3 untuk farming. Jadi part 4 untuk food packaging. Yang kemarin saya ada project untuk FSSC 22000, itu GMP-nya mengacu pada ini, food packaging manufacturing. Part 6 itu untuk animal feed, ya, pakan. Part 5 itu untuk transportasi dan warehouse. Jadi beda jenis usahanya, ya. Itu beda persyaratan kalau di ISO TS, ya, ISO TS. Contohnya ISO TS itu coba saya share ya. Ini yang salah satu. Ini ISO TS, Technical Specification, PRP untuk food manufacturing. Isinya apa? Di sini ada food defense, ada utilities, ya, water, air, udara, sama energi. Kemudian konstruksi, layout, building, cleaning dan sanitasi, pest control, personal hygiene, rework, warehousing, hampir sama. Ya, hampir sama dengan ini juga isinya. Ada perbedaan dikit-dikit. Tapi sebagian besar mirip, ya, sebagian besar mirip. Itu yang harus teman-teman nanti ketahui, bahwa PRP itu ada standarnya bisa berbeda-beda, ya, tergantung kita mau milih yang mana. Ya, mau SNI, mau ISO TS, atau mau yang lain, ya. Mungkin ada persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh customer-nya, itu bisa mengikuti persyaratan yang lain. Kemudian saya lanjut ke materi. Kemudian sejarahnya, ya, CCP itu awalnya memang dibuat oleh Pillsbury Company namanya. Dia untuk kebutuhan apa? Sebenarnya awalnya memang dibuat untuk kebutuhan para astronot. Ya, para astronot, karena astronot itu hidup lama di luar angkasa, ya. Kemudian jangan sampai ada gangguan, ya, gangguan kesehatan karena makanan, ya. Oleh karena itu sangat hati-hati dalam pemberian konsumsi makanan, ya. Oleh karena itu
diterapkanlah prinsip-prinsip mengenai keamanan pangan. Nah, bisa dibayangkan ya, astronot sakit perut di atas gitu ya, di luar angkasa sakit perut. Kalau di bumi nggak apa-apa, kalau di atas kan repot. Jadi diharapkan Pak astronot itu tidak sakit karena makanan, sehingga mulai dikembangkanlah itu. Sampai berkembang, kemudian tahun 73, ya tahun 73 itu ada dokumen lengkap HACCP yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut yang diadopsi, ya, diadopsi oleh salah pertama kali industri makanan kaleng, ya, industri makanan kaleng. Kemudian tahun 85 National Academy of Science ya merekomendasikan HACCP. Ya, karena apa? Alasannya HACCP itu menilai tahapan bahaya-bahaya keamanan pangan dari setiap tahapan proses. Ya. Jadi tidak menunggu produk jadi terus kemudian dilakukan pemeriksaan, enggak, tapi di setiap tahapan itu dilakukan pemeriksaan. Sampai kemudian ya dikenalkan 7 prinsip HACCP. Ya, HACCP 91 ya, HACCP ini diperkenalkan oleh Kodeks ya. Kodeks mengadopsi HACCP menjadi satu kode praktis ya, code of practice di Kodeks Alimentarius Commission tahun 91. Kemudian tahun 98 diadopsi menjadi SNI ya, SNI SNI not berapa ya? Ada di belakang. Ini SNI 014582 tahun 98. Kemudian sistem HACCP ini sangat berlandaskan ilmu pengetahuan, ya. Bisa dari buku, bisa dari hasil penelitian, bisa dari para pakar, ya, untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya dan tindakan dalam mengendalikannya. Ya. Kita tidak bisa menetapkan seenaknya saja, misalkan batas dari jamur ya, jamur mikotoksin atau aflatoksin itu nggak usah dibatasi, pokoknya langsung bersih. Tidak bisa, karena harus ada penelitian yang mendasari bahwa itu masih aman dikonsumsi sampai dengan kandungan sekian, termasuk juga kandungan logam berat. Ya, misalkan ada timbalnya atau arseniknya atau kadmiumnya, itu kan bukannya harus nol sama sekali, tetapi ada batas tertentu di mana tubuh manusia masih bisa menerima dan tidak berbahaya, ya, tidak berbahaya bagi. Itu dasarnya apa ya, dari penelitian-penelitian. Oleh karena itu teman-teman auditor food safety management system itu kebanyakan memang punya background di tempat saya ya, di tempat saya lama ya di SI Global, itu syarat wajibnya punya background jurusan pangan, ya, punya background jurusan pangan atau pernah kerja di industri makanan, sehingga dasar-dasar ilmu pengetahuannya itu punya gitu ya, pernah mempelajari ya, pernah mempelajari. Kemudian HACCP sendiri itu adalah tools untuk menilai bahaya, menerapkan sistem pengendaliannya. Sekali lagi bahwa fokusnya adalah tindakan pencegahan. Ya, sudah dicegah dari awal supaya tidak terjadi produk makanan yang bisa membahayakan konsumen. Kemudian sistem HACCP mengakomodasi perubahan teknologi, perubahan alat, perubahan prosedur. Jadi tidak sangkok ya, mengikuti perkembangan. Ada peralatan berubah, ya berubah. Seperti ini aja lah, peralatan untuk sterilisasi ya, sterilisasi. Dulu dipanaskan ya, direbus gitu ya, direbus. Terus kemudian masukkan ke air, direbus. Kemudian berkembang pakai steam. Terus berkembang lagi sekarang sudah ada sterilisasi menggunakan UV. Jadi ada perkembangan-perkembangan teknologi yang memang harus diadopsi atau memang diakomodasi, tapi tentunya harus dengan pembuktian-pembuktian secara ilmiah ya, bahwa ini memang efektif untuk menekan, menghilangkan atau membunuh bakteri-bakteri yang memang berbahaya untuk kesehatan manusia atau kesehatan konsumennya.
diterapkan di seluruh rantai produksi ya. Kemarin kalau teman-teman masih ingat itu ada apa, ada mulai dari sebelum pakan ya, produsen bahan pakan, kemudian pakan ikan, pakan udang, pakan ternak, ya, pakan unggas, itu juga wajib HACCP. Kemudian wajib menerapkan ya, wajib menerapkan. Kemudian ada makanan itu sendiri, ya, pabrik makanan itu sendiri. Kemudian bahkan untuk packaging ya, packaging baik packaging tertentu untuk industri makanan itu oleh konsumennya, oleh pabrik makanannya juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Tetapi ya, sebagus apapun sistem, sebagus sepinter apapun orangnya, ya, semua orang pintar dalam satu perusahaan, sistemnya bagus, ditunjang oleh infrastruktur yang canggih, menguatkan informasi teknologi, bahkan disebut sebagai industri 401, semua bisa dikendalikan dari rumah, dari manapun. Kalau nggak ada komitmen ya percuma. Ya, memang harus dibutuhkan komitmen dan kepedulian dari semua orang. Ini yang paling susah ya, yang paling susah di penerapan di sistem itu adalah komitmen dan kepedulian semua orang. Ada yang komit tapi nggak peduli, ada yang peduli tapi nggak komit. Ya peduli kalau ada anginnya ke barat, peduli anginnya ke timur nggak gitu ya. Banyak terjadi di industri ya, di industri banyak sekali. Bahkan pada beberapa kasus juga, ya ini contoh penerapan K3, harus pakai masker, tapi auditornya saya sendiri, Pak kan harus pakai masker. Ya Pak nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini ada pelanggaran-pelanggaran kan hanya lewat saja gitu ya, lewat saja tapi kan melewati area yang wajib gitu ya. Jadi ada beberapa memang yang perlu komitmen yang sangat tinggi. Tapi ada yang komitmennya tinggi banget ya, tinggi banget. Ya tidak semua perusahaan ya, tidak semua perusahaan. Beberapa waktu yang lalu